Menjadi denyut nadi perekonomian nasional, jalur Pantura tidak pernah sepi dari lalu lintas distribusi barang dan jasa. Lantas tidak adakah solusi yang bisa dicapai untuk membenahi jalur Pantura hingga ke akarnya? Saya David Silahoy, sampai jumpa. Jalan yang terbentang sepanjang 1.316 km ini selalu mencuri perhatian setiap musim mudik Lebaran tiba. Terus mengalami perbaikan dan menguras anggaran besar setiap tahunnya. Nyatanya proyek ini tak kunjung selesai. Tak heran, tanggapan miring pun kerap muncul terhadap hasil pengerjaan perbaikan jalur pantai utara Jawa ini. Memang selama ini sebenarnya yang dilakukan adalah lebih dikatakan lebih banyak perbaikan dalam arti petik perbaikan tambal sulam jalan ya. Artinya dengan waktu yang cukup singkat maka perbaikan-perbaikan jalan ini dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi ini pun sebenarnya dalam jangka pendek nanti pasca Lebaran bisa dipastikan jalan-jalan tersebut juga akan kembali cepat rusak. Masalah Pantura tentu bukan menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pekerjaan Umum saja. Dibutuhkan peran serta dari Kementerian Perhubungan agar masalah yang terus membelit ini bisa diatasi bersama. Untuk memperpanjang umur jalan, maka tonasi kendaraan kan juga harus dibatasi. Nah, sementara pembatasan tonasi tadi ada wewenangnya di Kementerian Perhubungan. Selain koordinasi antar kementerian, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga mutlak diperlukan. Karena sebagian dari kewenangan pengaturan jalur Pantura sebenarnya berada pada pemerintah daerah setempat. Kita pun meminta kepada pemerintah daerah jangan terlalu gampang memberi izin terkait peruntukan di kiri kanan jalannya. Karena begitu banyak perizinan, begitu banyak perubahan, pemanfaatan tata guna lahan di sepanjang koridor jalan tersebut, otomatis jalan pun mengalami pembebanan yang makin lama makin berat. Pemerintah daerah pun harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran muatan sumbu terberat pada truk angkutan barang yang melewati jalur Pantura. Memberantas praktik pungutan liar penting dilakukan agar hanya kendaraan yang memenuhi syarat saja yang bisa melewati jalur ini. Membuat rumah jembatan timbang tapi tidak ada gudang untuk penyimpanan, tahan truknya. Biarin pengusahanya, jangan ada ruang damai. Toh nanti persoalannya walaupun atas nama kebutuhan logistik nasional, jadi itu yang penting taat aturan. Memindahkan angkutan barang ke moda transportasi laut dan kereta api dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mencegah kerusakan menahun di jalur Pantura. Namun pengalihan ini tentu harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Misalnya jalan tol yang pertama, kedua kereta api, ketiga dengan kapal laut dari Surabaya, dari pelabuhan. Tapi kalau yang dari Surabaya, tapi dari tempat-tempat lain kan nggak bisa. Dari Cirebon, dari Demak, dari Semarang. Orang mengatakan biayanya juga lebih besar waktunya, atau buat supirnya enggak, lama kan diam di kapal. Namun pengalihan angkutan barang ke moda transportasi laut bukannya tak memiliki kendala. Mahalnya biaya dan lamanya waktu tempuh membuat jalur transportasi darat tetap menjadi primadona. Ujung-ujungnya, ketika barang itu dikirim melalui pesawat, melalui kereta, melalui kapal, tetap harus ditransportasikan menggunakan truk. Jadi tetap truk harus bawa ke sana dan truk harus ke tujuan. Nah, sampai saat ini, total cost kereta door to door, sama ongkos kapal total cost door to door, itu masih belum bisa menyaingi truk. Nah, itu yang membuat akhirnya orang-orang malas berpindah. Kereta api dianggap bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk pengangkutan barang jarak jauh melalui jalur darat. Moda transportasi berbasis rel ini dinilai mampu mengirim barang dengan waktu yang lebih cepat. Hanya saja, pemerintah harus bisa membangun infrastruktur pendukungnya agar mampu bersaing dengan moda transportasi darat. Trans Jawa. Nah, kalau dilakukan maka dalam waktu 5 tahun ke depan kita akan melihat perubahan secara menyeluruh bagaimana distribusi barang sudah tidak mengandalkan jalan darat, artinya sudah mulai berbasis kepada rel, dan kita akan melihat proyek abadi pembangunan Pantura tadi dapat dihentikan secara permanen. Masalah yang membelit Pantura jelas membutuhkan solusi komprehensif dan berkesinambungan.
Solusi setengah-setengah tentu tak akan pernah menyelesaikan masalah. Lintas koordinasi harus dilakukan untuk memutus mata rantai korupsi agar proyek Pantura tak lagi abadi.